Timnas Indonesia kembali mendapat perhatian dari media asing terkait kebijakan naturalisasi pemain keturunan. Kali ini, media Jepang memberikan sorotan terhadap jumlah pemain keturunan di skuad Garuda yang semakin bertambah. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal kembali diperkuat oleh pemain naturalisasi baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret. Salah satu nama yang dipastikan segera menyelesaikan proses naturalisasi adalah Ula Romeni, striker asal Oxford United. Selain itu, dua pemain keturunan lainnya, Tim Gepens dan Dion Marks, juga tengah dalam proses untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi ketiga pemain ini telah masuk dalam agenda pembahasan di DPR RI. Jika tidak ada kendala, mereka dijadwalkan akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Namun, kebijakan ini justru mendapat perhatian dari media Jepang, Sportsbull JP. Dalam artikelnya, media yang berbasis di Tokyo itu memperingatkan bahwa keberadaan pemain keturunan yang terlalu banyak bisa mengancam posisi pemain lokal Indonesia. Mereka menyoroti bahwa hampir setengah dari skuad Timnas Indonesia kini terdiri dari pemain keturunan Belanda. Pelatih kepala Patrick Kluivert serta staf kepelatihannya juga berasal dari Belanda, sehingga Sportsbull JP khawatir dominasi ini akan membuat pemain lokal sulit berkembang. Meski mendapat kritik, kehadiran pemain naturalisasi terbukti memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia. Dengan skuad yang semakin kompetitif, Timnas Garuda kini berhasil melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Indonesia saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua. Erick Thohir memiliki ambisi besar untuk sepak bola Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, ia bercita-cita membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia dalam periode 5 tahun kepemimpinannya. Saat ini, Timnas Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut dengan bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda memiliki 4 pertandingan tersisa untuk menentukan nasib mereka. Jika gagal menempati posisi 2 besar grup C, masih ada peluang lolos melalui jalur peringkat 4 besar terbaik. Demi menggapai target tersebut, Erick Thohir membuat keputusan besar pada Januari 2025. Ia memilih untuk mengganti pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan legenda Belanda, Patrick Kluivert. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dalam wawancara bersama kanal YouTube The Highway, Erick Thohir menegaskan ambisinya untuk membawa Indonesia kembali tampil di Piala Dunia. Ia juga menegaskan bahwa kesuksesan sepak bola Indonesia tidak bisa diraih sendirian. Dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam membangun sepak bola nasional. Selain Piala Dunia 2026, Erick juga menargetkan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2030. Baginya, sepak bola lebih dari sekadar olahraga, tetapi juga alat pemersatu bangsa yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Oleh karena itu, ia terus mendorong kemitraan dan kolaborasi demi membangun sepak bola tanah air. Mampukah Timnas Indonesia mewujudkan ambisi besar Erick Thohir? Semua akan ditentukan dalam perjalanan tim Garuda di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal KNVB, Gijs de Jong, membuka peluang terjadinya pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Timnas Belanda di masa mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari kerjasama antara PSSI dan KNVB, yang telah terjalin sejak penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, pada September 2024. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia. Terbaru, pada Januari 2025, kerjasama ini kembali diperluas dengan 6 fokus utama, termasuk pengembangan SDM, pelatih, bakat muda, dan peningkatan jumlah pertandingan internasional bagi Timnas Indonesia. Dalam wawancara di kanal YouTube The Highway, milik gelandang Timnas Indonesia Tom Haye, Erick Thohir dan Gijs de Jong membahas potensi pertemuan Timnas Indonesia dengan Timnas Belanda. Soal itu, termasuk ke dalam beberapa diskusi yang kami lakukan, ujar Erick Thohir.
Gich De Jong pun menimpali bahwa wacana ini sudah sering didiskusikan. Namun, ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Tidak mudah karena jadwal pertandingan, dan juga dengan perbedaan zona waktu. Saya pikir itu akan sangat bagus, kata Gich De Jong. Sejauh ini, satu pertemuan antara Indonesia dan Belanda sudah pernah terjadi, namun bukan di level timnas putra. Pada 25 Oktober 2024, timnas Indonesia putri harus mengakui keunggulan timnas Belanda putri dengan skor telak 0-15. Selain laga uji coba tim senior, kerjasama antara PSSI dan KNVB juga mencakup pengembangan berbagai sektor dalam sepak bola Indonesia. Menurut Gich De Jong, kolaborasi ini melibatkan berbagai level tim nasional, termasuk tim putri, tim muda, e-sports, hingga futsal. Kami sudah melakukannya untuk timnas putri, e-sports, banyak tim muda, dan juga futsal. Jadi, ada banyak peluang di mana kami bisa menunjukkan perkembangan, ungkapnya. Salah satu tantangan terbesar dalam merealisasikan laga timnas Indonesia versus Belanda adalah jadwal padat kedua kesebelasan. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara Belanda bakal bertanding di perempat final UEFA Nations League A 2024-2025. Meski belum ada kepastian kapan laga ini bisa terjadi, wacana pertemuan antara Indonesia dan Belanda tentu menjadi kabar yang menarik bagi pecinta sepak bola tanah air. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, telah merancang gaya permainan Garuda yang disiapkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan Live Televisie di Belanda, Pastor menegaskan bahwa fokus utamanya adalah kemenangan. Pastor menyebut dirinya sebagai seorang ahli strategi yang ingin memastikan bahwa para pemain memahami pendekatan taktik yang diterapkan. Saya selalu melihat diri saya sebagai ahli strategi. Saya pastinya ingin menang, tetapi keputusan yang diambil harus memiliki dasar yang kuat agar bisa diandalkan oleh para pemain dan seluruh tim, ujar Pastor. Ia menambahkan bahwa sepak bola yang ia sukai akan selalu ia coba terapkan dalam pelatihannya. Menurutnya, taktik bukan hanya sekadar teori, tetapi harus dilatih dan dipraktikkan dengan baik oleh para pemain. Dalam pernyataannya, Pastor menegaskan bahwa ia tidak ragu untuk menerapkan strategi apapun selama bisa mengamankan kemenangan. Saya hanya fokus yang penting menang. Jika harus menurunkan formasi 9-0-1 untuk menang, saya akan melakukannya. Tapi itu hanya asumsi, katanya. Ia juga menepis anggapan bahwa formasi tertentu selalu identik dengan permainan bertahan. Jangan berpikir jika main dengan formasi 5-3-2 itu berarti bertahan total. Semua tergantung bagaimana cara kita memainkannya, imbuhnya. Pastor mengaku telah banyak belajar dari para pelatih besar dunia melalui podcast yang ia buat. Untungnya, saya punya kesempatan berbicara dengan banyak orang di dunia sepak bola, baik pelatih maupun mantan pelatih tim nasional, di podcast saya, ujarnya. Ia menegaskan bahwa poin-poin penting yang ia pelajari dari mereka akan diterapkan dalam melatih timnas Indonesia. Namun, ia juga menyadari bahwa melatih tim nasional berbeda dengan klub karena keterbatasan waktu. Di klub, Anda memiliki kesempatan untuk memengaruhi pemain sepanjang hari, setiap hari. Sekarang, Anda harus melakukannya dalam waktu yang jauh lebih singkat, jadi pendekatannya harus berbeda, tambahnya. Alex Pastor dijadwalkan tiba di Indonesia pada Februari 2025 untuk mulai menjalankan tugasnya bersama Patrick Kluivert. Keduanya memiliki misi besar membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, sesuatu yang belum pernah dicapai dalam sejarah sepak bola Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, mengaku tertantang untuk membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan waktu yang sangat terbatas, Pastor bersama Patrick Kluivert harus menyiapkan tim dengan sebaik mungkin menghadapi sisa pertandingan kualifikasi. Dalam wawancara yang dilansir dari akun Instagram pemain keturunan.id, Pastor menyadari bahwa tugas ini tidak mudah. Selain faktor teknis di lapangan, ia juga harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda antara Belanda dan Indonesia. Ini adalah kendala lain tentang sepak bola di lapangan dan budaya, ujar Pastor. Meski begitu, ia melihat kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Menurut Pastor, peluang Indonesia masih terbuka lebar. Ia menegaskan bahwa 4 pertandingan tersisa di babak kualifikasi akan sangat menentukan nasib timnas Indonesia.
Jika kami bisa menjalani sisa 4 pertandingan kualifikasi ini dengan baik,